Rolling Bismillah. action. Nah, ternyata kan tadi kita sudah mengeluh karena kita terlambat datang ke sini karena macet, lalu kemudian banyak pembangunan infrastruktur di Bandung, terutama di Jawa Barat juga, ini banyak yang masih berjalan, jadi juga menghalangi kita untuk mobilisasi ya. Nah, kita tuh pengen tahu masalahnya, jadi kita datangkan ahli-ahlinya ya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kita di sini udah ada tokoh-tokoh luar biasa juga ya, Santi ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Eko Budi Santoso MT, merupakan Ketua IAP Jawa Barat 2022, lalu sampai dengan 2025. Lalu kemudian Asesor LSP PWK Juli 2022-2025. Lalu kemudian ada Dr. Insinyur Hadi Nur Cahyo MT, Pak Hadi, anggota Dewan Pakar IAP Jawa Barat dan juga Asesor IAP Jawa Barat 2019-2022. Lagi sibuk, diculik dulu ke sini nggak apa-apa ya Pak ya? Tadi kita lagi pada kesel, lagi pada marah-marah kayaknya. Wah ini sehat tapi Pak? Sehat ya, harus sehat ya. Kalau kita berbicara mengenai IAP, ini barangkali saya, kemudian pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, pasti masih belum familiar Dr. Eko dan Dr. Hadi berkaitan dengan hal tersebut. Walaupun memang kita bisa baca langsung nih di beberapa website, tapi pengen tahu langsung dari Dr. Eko sama Dr. Hadi berkaitan dengan kehadiran IAP di Indonesia, atau bahkan skup lebih kecilnya adalah di Jawa Barat. Siapa dulu yang mau memperkenalkan IAP ini dulu? Ya, saya sebagai Silakan Dr. Eko. Baik, terima kasih Teh Nganti ya. IAP itu adalah organisasi profesi ya, yang didirikan pada tanggal 13 April tahun 71. Wow, jadi sudah tua. Sudah tua ya? Tuanya jangan ngeliat saya pas. Walaupun banyak yang nggak kenal. Bahkan kemarin waktu kita ngasih analisis kritis terhadap pandangan Pak KDM waktu itu sudah terpilih jadi gubernur tapi belum dilantik ya. Itu banyak sekali yang menyoroti bahwa IAP itu apa, seolah-olah nggak tahu. Padahal kita bilang kita lahir dari tahun 71. Padahal ya Pak? Padahal sudah lama ya. Sudah tua organisasinya, cuman memang belum terlalu dikenal gitu. Apa itu IAP? Adalah organisasi yang menaungi ahli-ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia ini. Nah, anggotanya sendiri sudah sangat banyak, 3.000, lebih dari 3.600 lah ya, di mana 1.500 diantaranya bersertifikat. Nah, dalam rangka apa IAP ini didirikan? Itu sebenarnya dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap anggota atau pakar-pakar maupun ahli-ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Kemudian juga dalam rangka membangun komunikasi, membangun atau melaksanakan penelitian dan pengembangan dan berbagai konsolidasi internal organisasi. Peranannya secara langsung kepada pemerintah, kepada masyarakat, kehadiran IAP ini seperti apa Dr. Eko? Kalau perannya terhadap pemerintah, kita adalah mitra strategis. Mitra strategis. Ya, termasuk di Jawa Barat kami juga sempat melakukan MOU dengan Jawa Barat waktu Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur pada bulan Agustus tahun 2021 sepertinya ya, 2021 kami juga melakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan berbagai hal yang dapat mendukung pembangunan di Jawa Barat. Jadi kami adalah mitra strategis yang objektif kritis. Tapi kami bukan seperti ormas-ormas yang mungkin kalau mendukung panutannya itu seperti militan gitu ya. Seperti bobotoh begitu. Enggak, ya, kalau Pak. kami adalah organisasi profesi karena sebagaimana latar belakang kami berkumpul karena profesi. Tim ahlinya ya Pak. Dengan keahlian kami, maka kami akan menjadi warga yang kritis pada bidang kami. Gitu. Oke. Kemudian pada saat pemerintahan, tapi tidak hanya terhadap pemerintah ya, terhadap masyarakat, masyarakat kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat juga. Tadi mitra strategisnya pada saat menjabat masa Kang Emil, apa yang diberikan suggestions dari IAP sendiri kepada pemerintahan pada saat itu? Karena kalau kita lihat tata kota Bandung ya Pak ya, oh kok gini gitu, hanya kok gini gitu. Apa sih yang
diambil dari pemerintahan Pak RK kemarin selaku mitra strategis Ada ya? beberapa hal. Di antaranya yang mungkin legacy kami adalah kami juga sempat melakukan studi kelembagaan, di mana suggestion-nya adalah bahwa di Jawa Barat dan di kabupaten kota di Jawa Barat itu diperlukan kelembagaan dinas atau OPD ya, organisasi perangkat daerah yang fokus penataan ruang. Kami waktu itu dari kajiannya akhirnya menggabungkan dari berbagai urusan, itu akhirnya merekomendasikan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Oke. Ya, itu kami usul, kami bantu kajiannya dan kemudian kami bantu juga untuk mengurus sampai ke Kemdagri. Tapi sepertinya sampai hari ini Kemdagrinya belum merestui dinas itu. Tapi kelihatannya Pak Kadem akan memperjuangkan ya? itu ya sepertinya, karena orientasi pembangunan beliau tata ruang. Nah, ini Akan cocok nih concern. dengan kami nih. Iya. Cuman kalau kami kan sebagai organisasi profesi tadi, maka kami akan tetap kritis walaupun kami dukung. Dan sesuai porsinya tadi ya. Sangat dukung kami Oke. dengan KDM juga kami sangat dukung. Waktu beliau bilang nggak usah ngirim bunga, karangan bunga ucapan selamat. Oke. Semua orang ngirim, kami tidak ngirim. Karena Tapi tadi kami nurut ngirim, sama Pak KDM tapi ya? kami ngirim gabah. Nah, Gabah benih padi unggulan bersertifikat sekian ratus kilogram waktu itu kami serahkan kepada KDM sebagai bukti bahwa kami mendukung. Mendukung. Untuk hal yang baik kami akan dukung, Pasti tapi dukung, untuk ya. yang mungkin ada yang Harus Miss dievaluasi gitu ya. kepleset, Ada miss mungkin sedikit. kepleset Aha. kepleset lidah, kami boleh luruskan dong kan gitu loh. Sebagai Artinya IAP dalam berbagai keadaan yang diambil program oleh kepala daerah sebelumnya, baik yang sekarang juga ini mendukung. Dan Mendukung. tentu saja sesuai dengan arahan dan sesuai Dan dengan bidang keahlian tadi ya, kami. keahliannya Iya, IAP itu tentu betul, ya. betul. Nah ini dia, jadi kayaknya masalah yang kemarin masih PR yang insya Allah mungkin akan dilanjutkan sekarang dengan KDM, ini kayaknya fokusnya kemana nih Pak? Ya, kalau yang fokusnya Pak KDM itu tata ruang, kami tentu dukung. Termasuk yang sebenarnya orientasi kepada pengendalian pemanfaatan ruang, seperti beliau kemarin sempat melakukan penegakan Gakum Oke. di Puncak, itu kami dukung sebenarnya. Secara prinsip kami dukung. Tapi harus hati-hati beliau juga. Kenapa? Karena banyak di antara yang ditertibkan itu mungkin punya izin. Nah, Iya. kalau itu maka harus Nah. butuh wise itu, Iya. maka butuh diselidiki dulu. Tapi Jangan kalau sampai- memang kemudian ada konsekuensinya dan memang Jawa Barat siap menanggung seperti yang dilakukan Pak Kadem, walaupun izin nanti kita ganti. Nah. Kami dukung kalau Jadi gitu. sebenarnya yang salah yang mana ya Pak? Yang ngasih izin atau yang membangun atau apa gitu ya Pak ya? Kalau Nah, itu, sekarang itu evaluasinya kita nggak ya. bisa ngomong hanya lihat kulit. Kalau gitu harus lihat detail ya. Kalau detail tentu harus melakukan cek atau Penelitian, analisis dulu. due diligence-nya kalau itu ya. Jadi Beres-beres kita nggak dulu bisa ya. bilang hanya melihat permukaan terus kita bilang langsung salah ini salah nggak. Nanti kami juga dibilang kita ngomong tidak Ada based investigasi dulu gitu ya. database, Database. gitu. tidak berbasis data. Oke. Maka ya perlu hati-hati. Tapi intinya kami dukung, sangat Iya. dukung. Wah, mantap ini Pak Gubernur nih, Pak KDM. Penataan ruang bisa dijadikan panglima dan mengembalikan alam menjadi lebih Sehat, nyaman, lebih aman kan gitu, dan lebih produktif dan berkelanjutan. Itu sesuai banget dengan tujuan dari penataan ruang sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang penataan ruang kami. Mungkin kenapa selama ini IAP tidak terdengar padahal kita juga sering berbicara mengenai pembangunan, tata kota, tata ruang dan lain sebagainya, itu yang concern IAP tadi gitu ya. Nah, padahal ada tokoh-tokoh di belakang yang ternyata sangat concern, sangat fokus, sangat Ya. juga capek kayaknya ya Pak ya. Ya mungkin kami beberapa tahun walaupun sudah tua mungkin kami dapat barangkali dibilang belum eksis gitu ya. Karena mungkin kerjanya diam-diam tiba-tiba ada gebrakan luar biasa gitu ya Kata Pak. orang rame ing gawe sepi ing pamrih. Apa tuh Pak artinya tuh Pak? Ya kami melakukan usaha bersama Pemprov, bersama masyarakat
tapi ya mungkin kami publikasinya belum waktu itu. Tapi untuk tahun lebih low profile mungkin bapak-bapak di IAP itu ya. tapi karena mungkin masanya waktu itu kan belum banyak media. Kalau sekarang channel kami kan sudah mulai banyak Ramai. dilihat orang juga, Iya. apalagi kalau kami nyebut KDM gitu, Iya. wah pasti ramai itu yang muncul. Iya betul. Nah, Ya. kalau kita lihat Dr. Eko dan Dr. Hani, karena memang IAP ini sudah berdiri sejak tahun 70, tertua di Indonesia, bahkan bisa dikategorikan sebagai organisasi profesi yang established gitu ya di Asia Tenggara, pasti punya banyak tantangan dan juga harapan. Nah, sejauh ini tantangan apa yang memang sudah ditaklukkan atau bahkan masih on progress untuk selalu diupayakan, dan juga harapan untuk IAP sendiri khususnya Jawa Barat dan juga Kota Bandung? Barangkali Dr. Hadi bisa menambahkan. Ya boleh Pak Adi itu. Ya sebenarnya betul dikatakan Pak Eko bahwa memang kita sudah lama ya. Tapi sebetulnya dari profesinya sebetulnya kita sudah berkiprah di mana-mana, karena anggota IAP itu ada dosen, semua dosen-dosen yang dari lulusan perencanaan kota itu banyak jadi anggota IAP. Kemudian para birokrat juga sebetulnya anggota IAP ya. Di seluruh Indonesia ya Pak. Seluruh Indonesia. Kalau kami di IAP Jawa Barat itu sebenarnya birokrat-birokrat yang ada di kabupaten-kabupaten yang lulusan dari planologi atau PWK itu adalah anggota IAP. Termasuk juga sebetulnya yang menyusun rencana-rencana kota sekarang ini adalah anggota IAP ya. Menyusun rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan beberapa kajian-kajian itu dari kami gitu. Jadi memang ini profesi ya, ikatan profesi. Jadi kita bekerja dengan tugas kita masing-masing gitu ya. Ya tantangan ke depan memang kita harus bisa muncul nih Pak Eko ya. Kelihatannya kurang bisa mempromosikan bahwa kita sebenarnya ada gitu. Padahal kita memang bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing ya, menyusun rencana tata ruang, kemudian misalnya sekarang nih KDM lebih fokus kepada tata ruang, dan sebetulnya ini kita sangat senang sekali. Selama ini tata ruang dianggap sesuatu yang di belakang layar. Iya. Yang tidak menunjukkan hasilnya. Tapi itu yang mengatur ruang yang sebetulnya bisa antara ekonomi, lingkungan, dan sosial itu seimbang gitu ya. Nah, Pak Kadep ini shock terapi banget gitu. Yang selama ini kita larang, sering terlanggar juga karena kepentingan ekonomi, karena kepentingan pariwisata, akhirnya daerah yang harusnya jadi daerah resapan, akhirnya toh diizinkan juga. Karena memang ada perbenturan antara ekonomi, lingkungan, dan lingkungannya dikalahkan. Pak Kadep ini tegas, dan itu sebenarnya tata ruang banget yang sebenarnya kita harapkan begitu. Itu, ya, Pak. Jadi kalau tata ruang yang dibilang sama Pak KDM, mungkin beliau tidak melihat bahwa ini harusnya ada tata ruangnya dan harus dibangun berdasarkan konsep-konsep sudah zaman dulu. Sebetulnya tata ruang Sudah dibangun ada begitu ya, sudah Pak ada, dan aturannya itu persis. Bahwa itu ternyata terlanggar adalah memang kita sendiri yang tidak Melakukan, ingin ada lingkungan irisan-irisan itu menjadi perekonomian ya? sokogurunya gitu. Dan ini yang sebetulnya satu shock terapi yang membuat ternyata tata ruang itu bisa dijalankan, dan itu berani nih beliau nih. Bantaran sungai dia bisa Bereskan begitu ya, alokasikan. Satu perusahaan besar yang notabene adalah bagian dari, karena dia BUMD ya, itu dia berani bongkar gitu ya. Dan hal yang kecil tentang ketertiban di pasar dia tertibkan. Itu sebenarnya memang peraturan tata ruang ada semua di situ gitu. Masalahnya pelaksanaannya, penilaiannya tidak jalan karena memang belum ada komitmen. Nah, kami dengan KDM sebenarnya ya emang tata ruang seperti itu gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lebih beraudien lagi dengan Pak KDM, karena itu sebetulnya bagian dari tugas kita selama ini yang kadang-kadang terkorbankan tanda kutip karena kepentingan ekonomi, sehingga akhirnya lingkungan terabaikan. Gitu. Padahal itu sangat juga mendukung ekonomi. Karena secara jangka pendek kelihatannya dia rugi, tapi jangka panjangnya nanti ada balas jasa lingkungan yang terjadi. Banjir yang terjadi kemarin di Bekasi itu adalah karena menghambat perekonomian juga ya. Perkembangan ekonominya itu dulu dimenangkan, tapi dia tidak lihat bahwa daerah hulunya dikembangkan, akhirnya efeknya jangka panjang. Nah pada saat itu susah untuk kembali lagi gitu, untuk membenahi. Jadi kalau udah rusak kembali ini lagi susah. Jadinya, Pak, dan ya? Tapi pada saat lagi dicoba untuk dilanggar, nggak kerasa bahwa itu pelanggaran itu jadi masalah. Tunggu 20 tahun lagi baru itu yang terjadi sekarang gitu. Nah sekarang tuh daerah-daerah yang harusnya daerah resapan, seenaknya dikembangkan, dan itu tidak sadar bahwa udah melewati batasnya, banjirnya luar biasa sekarang. kemarin. Alam jadi marah. Ya, walaupun sebetulnya ada faktor cuaca juga ya, climate change, karena ekstremitas hujan yang sangat tinggi,
daerah-daerah manapun juga akan banjir. Tapi banjirnya akan lebih parah kalau pengaturan ruangnya nggak benar gitu. Dan ini yang terjadi di mana, dan Pak KDM tuh berpikirnya sangat jauh, dan itu maruahnya adalah tata ruang banget. Kembali lagi ke Kembali, IAP ya. dan itu IAP bisa ngelihat bahwa sebetulnya itu adalah pekerjaan kita selama ini yang kadang-kadang diabaikan sama profesi yang lain. Jadi ini momen terbaik kayaknya. Betul, Ya, betul. Dan bisa jadi nih KDM jadi anggota IAP, boleh nggak sih Pak? Ada jenis-jenisnya nggak sih untuk anggota IAP? Tadi kan kalau tadi sudah dibocorkan oleh Dokter Ardi bahwa mereka-mereka yang memang background studinya adalah planologi, tata ruang, dan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya Pak KDM memang bukan backgroundnya itu, tapi beliau concern dengan perubahan-perubahan yang ada. Apakah boleh penata ruang? Bisa. Saya bukan di sana backgroundnya boleh. Ada berapa jenis Dokter Eko? Jadi ada 4 jenis keanggotaan kami. Sebenarnya ada 2, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Oke. Ya, anggota biasa itu dibagi 2 lagi. Anggota biasa tidak bersertifikat dan anggota biasa Bersertifikat. Kemudian ada yang selain 2 tadi, kemudian ada tambahan ini sejak kami kongres tahun 2022 yang lalu di Balikpapan, itu ada anggota student member. Mereka mahasiswanya. Oke. Dan baru anggota mitra asosiasi. Nah, yang anggota biasa tadi itu adalah anggota yang wajib memiliki latar belakang PWK, planologi, ya, planologi atau perencanaan wilayah dan kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui. Nah, kalau yang kehormatan itu tidak harus PWK. Kalau Pak KDM ini masuk ke sana ya. Menurut kami adalah orang-orang yang berjasa dalam membuat tata ruang ini menjadi bagus, menjadi sama, baik, menjadi masyarakat ya. menjadi nyaman, tata ruang menjadi membuat kehidupan ini menjadi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka kami bisa rekrut beliau sebagai anggota IAP kehormatan, anggota kehormatan IAP. Tadi kan larinya ke Pak KDM, tapi di luar itu kan ada mahasiswa juga. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang sudah melewati semester 6. Oh, jadi kalau misalnya mahasiswa baru masih belum ya, boleh. Takutnya berpindah jurusan gitu ya, Dokter Eko. Ya, dan belum memiliki basis keahlian. Oke. Sudah di semester 6 itu sudah mendekati, walaupun itu juga kalau kongres belum punya suara. Yang anggota biasa tadi yang punya suara. Ya, biasanya yang belum lulus juga suka di ini ya Pak ya, suka dilibatkan berbagai proyek gitu ya Pak ya. Ada yang kemudian mahasiswa-mahasiswa itu baik yang sudah jadi anggota kami sebagai student member maupun yang belum, tapi mereka mengelompok dalam IMPI kalau nggak salah, itu namanya Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia. Itu kami bermitra juga dengan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermitra dengan pemerintah biasanya gitu. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri IAP ini ya Pak ya, harus bersinergi dengan banyak pihak. Makanya di mahasiswa ya perencanaan juga, planologi itu ada studio yang di mana mereka nggak bisa bekerja sendiri, jadi nggak memungkinkan menjadi orang-orang individualis. Jadi memang harus menjadi orang-orang sosialis, orang planologi itu. Nah kalau tadi kan kita udah mengenai tata ruang yang kemudian ternyata ada yang merusak dan imbasnya menjadi musibah dan bencana yang kita rasakan selama ini, tapi ternyata alhamdulillah nanti KDM akan fokus concern terhadap hal itu gitu ya. Dan tentu saja tadi juga kita ngobrol sama Santi dan Kang Au, ini yang jadi marah-marah adalah yang alih fungsinya bukan hanya tempat saja, tapi trotoar jadi tempat jualan, terus jadi hak pedestrian juga jadi tidak ada. Ternyata motor juga pada jalan-jalan ke trotoar gitu ya Pak ya. Hal-hal kayak gitu tuh, ini tuh gimana ya Pak ya? Oke, nanti Pak Adi nambahkan ya. Jadi di penataan ruang itu sebenarnya kan ada penyusun perencanaan, kemudian ada pemanfaatan, ada pengendalian. Nah di perencanaannya kadang-kala bagus, pas pemanfaatannya nggak bagus, ya terjadi penyimpangan. Sudah terjadi penyimpangan, kalau pengendalian nggak bagus, ya penyimpangan ini berlanjut, gitu kan, tidak pernah ditegakkan yang benarnya, gitu. Nah termasuk yang tadi trotoar itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pejalan kaki. Betul. Perencanaannya sudah baik. Sudah betul. Tapi pas pelaksanaan pemanfaatannya
banyak orang memanfaatkan dengan melanggar fungsi yang ditetapkan. Mereka tuh kasihan tuh, seperti para ini saudara-saudara kita yang tunanetra itu sudah ada jalur kuning, mereka gini begitu pas mentok tiba-tiba dagangan. Atau bahkan ada mobil, kan, gitu. pohon besar, Pak, tiba-tiba di sana. Itu gimana? Kesalahan, kalau itu kesalahan pada saat pelaksanaan sebenarnya, bukan perencanaan. Pelaksanaannya pada saat konstruksi itu, yang konstruksi yang kontraktornya nggak ngerti itu jalur kuning itu untuk siapa, begitu dihajar aja begini, dibentokin ke pohon gitu. Jangankan untuk para saudara kita yang kaum disabilitas ya Pak, saya juga kalau misalnya jalan memanfaatkan area trotoar, ada yang begitu juga bingung, turun ada motor nyalip, kemudian lurus juga ada pohon besar. Jadi memang masyarakat kita masih memang belum bisa ya Pak untuk memasuki kategori-kategori city seperti livable city, smart city, sampai dengan sustainability dan city. Inklusi tadi. Betul, itu seperti terakhirnya akan menjadi perlunya kita membangun kota yang inklusif, atau wilayah yang inklusif, di mana ketika pilar tadi juga terwujud, livable cities atau livable region-nya terwujud, smart city-nya terwujud, kemudian terakhir sustainable city atau sustainable region-nya juga terwujud. Harapan kita ke depan begitu. Harusnya ya, idealnya begitu. Kalau Kota Bandung sendiri udah masuk step yang mana nih, Pak? Berapa persen kira-kira untuk nanti, ya? Nanti Pak Hadi yang akan ngukur ya. Pak Hadi. Cerita dong Pak Hadi. Tapi sebelum itu, sebentar, tadi saya mau tambahkan dikit sebelum Pak Hadi nambahkan. Sambil Pak Hadi mempersiapkan tambahannya. Yang tadi terkait dengan apa ya, teman-teman disabilitas tadi ya. Kenapa tidak kemudian dikendalikan yang seperti itu? Ya harusnya tugas siapa? Tugas pemerintah. Pemerintah ya. Tapi apakah masyarakat nggak punya tugas? Ya iya juga. Kita semua juga punya tugas untuk kalau ada kejadian seperti itu, kita melakukan pengawasan. Kita laporkan kejadian, kalau ada misalkan ada pohon, ada parkir, ada jualan gitu ya. Kita harusnya berkewajiban sebagai warga negara yang baik untuk menolong kritis dan menolong saudara kita yang punya disabilitas. Itu kan bagian dari pembentukan atau pembangunan kota yang inklusif, di mana semua memiliki perannya masing-masing ya. Di mana semua memiliki hak. Jadi dapat berpartisipasi juga, tapi intinya ada keadilan. Nah, ada keadilan ruang berarti kan kalau dalam kaitan ini ada keadilan ruang, tapi juga keadilan semua memanfaatkan, dapat mengelola ekonominya juga semua orang berhak. Secara sosial dia juga mampu melakukan kegiatan sosial budayanya, juga secara lingkungan berkelanjutan. Semua itu, dan ya? itu ujungnya adalah kota atau region yang inklusif. Pak Adi mungkin bisa menambahkan. Mungkin tata ruang harus dianggap sebagai bukan satu bentuk konstruksi yang dibuat oleh pemerintah ya, tapi bagian dari masyarakat juga gitu. Simple, sesuatu ditempatkan pada lokasi yang tepat, yang sebenarnya yang pas, itu sebenarnya tata ruang apapun gitu ya. Penempatan ruang publik ya, seperti trotoar itu memang punya fungsi memang untuk sirkulasi orang berjalan kaki tidak diganggu gitu ya. Itu sudah ada aturannya, ada jalan, ada daerah yang seharusnya jadi permukiman harus jadi permukiman. Kalau industri daerah yang harus hijau. Tapi kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang kepentingan ekonominya lebih mendesak dan akhirnya tidak peduli dengan itu gitu. Hal-halnya mulai yang kecil. Pertama misalnya kita punya rumah, kemudian kita ingin usaha, tadinya perumahan yang sangat asri dan tidak ada masalah, kemudian ingin buka kafe gitu ya. Begitu ingin buka kafe, ada keramaian. Padahal di situ tidak ada tempat parkir gitu. Akhirnya dia menuhi jalan. Akhirnya ambil hak orang lain. Kemudian akhirnya kita jadi repot yang tinggal di situ. Kemudian akhirnya yang lain ikut gitu. Bikin toko, kemudian masuk ada Indomaret. Sehingga yang tadinya perumahan yang tadinya enak, jadi itu
itu sebenarnya pelanggaran tata ruang dan dimulai dari hal yang kecil. Dan kadang-kadang kita sebenarnya juga diuntungkan dengan kondisi itu. Oh ternyata di depan sudah ada Indomaret, kita tinggal ke kafe. Lebih gampang Ini gitu ya. sama-sama kita jamaah gitu. Padahal sebenarnya itu ruang itu tidak diperuntukkan untuk daerah Berjamaah, salah begitu ya. Dan itu di mana-mana terjadi gitu. Jadi sebenarnya kita ini yang melanggar, kita juga mendapatkan tulah dari pelanggaran itu. Sebenarnya kita harus tegas. Jadi saya pernah tegas di sebelah rumah saya dibikin kantor. Saya mencak-mencak karena ini perumahan gitu. Yuk parkir di sini kan jadi bikin macet orang. Kapan gitu. Jadi kita harus berani gitu bahwa bilang seperti itu bahwa memang ini tidak tepat gitu. Tapi sebenarnya tuh semua orang tuh udah tahu ya Pak ya. Udah ini tahu, tapi juga apa. akhirnya kenapa? Kadang-kadang dia juga merasa nanti kalau saya ingin berubah rumah saya juga nggak diganggu dengan yang lain. Akhirnya sama-sama jemaah gitu. Terus punya mobil lebih, nggak punya tempat parkir di tengah jalan. Akhirnya orangnya anaknya 2, mobilnya 3. Mobilnya gitu 3 ya, tahun Pak, di depan. Gitu. Kemudian yang lain ngerasa nanti kalau saya juga gitu kan nanti nggak enak kalau saya itu. Akhirnya saya diemin, karena saya akan gitu juga. Itu di mana-mana terjadi. Nanti ya, Pak. Coba kita perhatiin. Ini di depan tempat kita dulu ya. Ini perumahan. Sekarang udah berubah. Kenapa? Di depan ada sport center. Arsa Manik sekarang udah bukan lagi perumahan di depan itu, udah pasti kan semua Pak. Dan semua kita juga merasa diuntungkan sebetulnya. Jadi lebih mudah aksesnya. Kita lebih mudah, tapi sebetulnya harusnya Arsa Manik itu tidak diperuntukkan seperti itu gitu. Dan jadi ini bingung ya, Pak, ya? bingung lama-lama pada saat sedikit dia nyaman. Lama-lama akhirnya timbul masalah dan pada saat masalah itu kita sudah tidak bisa mundur. Tata ruang itu di 5 tahun selalu itu. Pada saat enak sudah dan salah, tidak enaknya dirasakan dan sama. terbentuk dan kita sendiri harusnya tegas dari awal gitu. Tapi Itu yang kadang-kala terjadi. itu tambahkan yang tadi ya. Kadang-kala kejadiannya itu karena kesalahan membungkus kata dominasi. Jadi awalnya betul. Mungkin seperti ada muncul toko 1-2 di perumahan itu kadang-kala kan dibutuhkan juga. Iya sih, itu bener. boleh. Iya. Tapi nggak boleh mendominasi. Kemudian izinnya keluar terus, akhirnya jadi dominasi. Nah itu menjadi salah. Aturannya betul. Nah izin itu harusnya dibuat ada batas. Ini udah tidak boleh lebih sekian karena itu harga mati harus pindah. Dan ini tidak terjadi. Biasanya izin itu kayaknya lolos terus karena dianggapnya kan yang itu udah bisa. Kenapa saya nggak bisa? Gitu. Ini terjadi penumpukan dan itu terjadi. Dulu kalau saya masuk ke orang tua saya di Ciliwung, itu dulu nyaman. Sekarang ada kafe di situ. Hanya 2. Waduh, udah repot parkirnya. Anak-anak muda kalau malam gitu. Belum lagi berisik gitu ya? Iya, belum juga berisiknya gitu. Jadi sebetulnya harusnya masyarakat itu juga tahu bahwa sebenarnya pelaku pelanggaran itu sebenarnya mereka sendiri gitu. Dan kalau sedikit tidak masalah, begitu banyak jadi masalah. Dan tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Itu sama banjir juga gitu. Sedikit dibangun, tidak ada efek run off yang terlalu tinggi. Tapi begitu dibanyak, bro. Udah banyak, nggak bisa kembali. Macet juga sama sebetulnya. Dan mulainya apa? Dari izin-izin yang sebetulnya bisa dari individual atau perusahaan yang sebetulnya di ACC juga. Ada yang melanggar, tapi juga tidak ada izinnya. Ada juga yang sebetulnya melanggar. Sebetulnya pertimbangan dalam menyusun izinnya itu tidak komprehensif gitu, tidak melihat banyak kan hotel-hotel sekarang sebetulnya di Bogor itu, ini daerah resapan air itu. Iya harusnya ya Pak. Tapi sekarang gimana kalau mau dibongkar? Karena betul-betul dengan pariwisata gitu. Dulu siapa yang izin? Karena pertimbangannya, nggak penting itu gitu ya. Karena toh cuma 1. Nah begitu dia banyak hotelnya, bangun menjamur, baru banjirnya timbul, baru teriak-teriak di bawah gitu. Dan itu kotanya ke kota lain yang berikan izinnya di kabupaten di utara, di hulunya yang lain, dia nggak peduli sama yang di selatan. Terus kita jadi saling salah-salahan. Nah, padahal itu dalam konteks aliran air adalah konteks daerah aliran sungai yang sebetulnya ya kalau di hulunya rusak, di bawahnya juga. Dan itu tidak ada aturan yang cukup tegas. Nah, disitulah sebetulnya pemikiran KDM kemarin itu dia ngelihat bahwa konteksnya itu sebetulnya hulu hilir. Daerah yang di hulu ini walaupun bukan diatur oleh kabupaten di hulunya, di hilirnya.
aturannya harus ada gitu. Itu yang sebenarnya tata ruang yang sifatnya Aturan kepada ada lingkungan. dan tegas, Pak. Tegas. Karena selama ini mah ada. Aturan ya. ada, konsepnya ada, tapi tidak ada yang beri tegas. Kenapa? Kepentingan ekonomi selalu dianggap lebih mendesak dan ini nggak penting. Padahal jangka panjangnya kalau ini rusak, Ekonomi semua rusak, juga kena. gitu. Jadi tata uang. Iya. Itu Tata uang dan Tata ruang itu jadi tidak beken, tata jadi ruang tidak panglima dikenal. daripada tata ruang. Karena IAP tidak dikenal, Tata uang, karena IAP mengusung tata ruang sebetulnya tidak populer, sepertinya menghambat. Beda dengan misalnya ahli kita ada IAI ya, arsitek, iya, muncul arsitek. gitu. Kemudian dokter. Kalau kita sebetulnya banyak sering bilang nggak boleh. Jadi benturan gitu ya. Harus begini. Ah rese nih. Lebih banyak ngaturnya gitu. Jahat Iya. kok jahat nggak boleh padahal. IAP, ternyata kita tahu IAP ya. ini rese gitu. Nggak usah diajakin. Nggak usah diajakin lah, gini-gini gitu. Jadi begitu ada gubernur yang mikirnya kayak kita, wah ini Wah, nih. ini Kayak IAP gini banget Perspektif gitu ya. yang sebetulnya kita gitu, IAP gitu. Cuman ya, ya tetap itu. kita perlu lihat apakah itu akan terus dilakukan secara konsisten. Nah, Makanya iya. kalau sudah konsisten mungkin kita akan kasih penghargaan beliau dan kemudian menjadi Karena anggota IAP yang normal. dilakukan Iya, Pak Ikadem itu ini random. Seberapa banyak itu perusahaan izin-izin yang salah melanggar, Iya. dia cuma ambil satu. Kalau mau konsisten, Harusnya semuanya. ada berapa puluh itu kayak gitu. Jangan tebang pilih kan. Jangan tebang pilih gitu. Nah ini yang sebetulnya ada banyak dia tiba-tiba datang ada tukang dagang di atas bantaran sungai gitu. Nah itu seharusnya cuma jadi contoh. Jangan cuma jadi contoh nggak diikutin. Harusnya jadi aturan gitu. Oke. Kalau nggak ya memang pasti akan random aja. Dan itu tidak ada efek gitu. Hanya sedikit seperti jadi di konten aja. Harusnya ya udah semua begitu sudah dilaksanakan ya harus dibongkar semua. Dan gitu. bikin aturan lagi. Aturan gitu ya. lagi, aturannya Karena aturan gitu. memang harus semua. Iya, semuanya kalau ya. nggak cukup. Jadi Iya. KDM tidak bisa one man show menurut saya. Kelemahannya itu mungkin dia harus bisa membuat jadi contoh dan orang menjadi terlembagaan aturan itu. Sebenarnya udah memang harusnya begitu gitu. Ya, takutnya pas sudah dibongkar tuh didirikan kembali Iya. karena KDM-nya udah nggak Iya, marah-marah karena- lagi, karena udah nggak ada sidang lagi. beda Ada lagi sektor nanti. lain, Iya. ada dinas lain yang merasa berkepentingan itu ada. Iya. Karena itu UMKM kan. Gitu kan. Betul. Kira-kira menurut Bapak-Bapak ini harusnya tuh gimana nih? Salahnya siapa gitu ya. Salah siapa terus harus gimana? Banyak Dari yang mana dulu salah nih? sebenarnya. Banyak Dan yang nggak salah bisa sebenarnya. kembali ke belakang ya Pak ya? Ya. Mulai dari pelaku juga bisa jadi salah, bisa jadi banyak tidak berizin. Iya. Kalaupun izin, berarti di aparat pemerintah Sebelumnya ada yang melakukan nakal kesalahan atau kelengahan. Iya. Bisa jadi kesalahannya nggak disengaja, Oh, tapi iya. karena lengah kurang Tidak mempertimbangkan kurang komprehensif. mempertimbangkan secara komprehensif, akhirnya kan jadi hal yang salah, kurang baik gitu ya. Bisa juga dua-duanya. Iya. Dua-duanya terbukti. Kemudian yang masyarakat gimana? Ini menjamur deh ikut. Nah masyarakat gimana? Masyarakat salah nggak? Bisa juga jadi salah kalau tidak ada selama ini pelaporan atau Iya. penolakan dari masyarakat. Kira-kira nih kalau kita mengandai-andai ya Jawa Barat akan jadi tadi cita-cita smart city, smart region dan lain sebagainya gitu. Ini tuh berapa Kita lama masuk ya kategori yang mana dulu nih Sudah Pak? sampai Nah, mana karena nih? tahapannya kan tadi Ya sebenarnya kan smart. Kalau smart itu bisa Dari livable dulu, bisa. Kalau livable kan sebetulnya daerah di Jawa Barat ini livable dari awal ya. Ah ya, Sebelum terjadi masalah-masalah yang merusak lingkungan, dia livable banget. Sangat. Tanahnya subur, udaranya bagus, apalagi gitu ya. Kita sendiri yang merusak livable itu. iya. Baru muncul term livable itu soalnya dari luar gitu, bahwa kita nggak livable. Kita udah livable kok. Yang bikin nggak livable kan kita sendiri juga, gitu iya. ya. Dan tata ruang itu sebetulnya kita bukan seperti ahli lingkungan yang selalu rese dengan kegiatan yang bukan bela lingkungan. Karena lingkungan sama ekonomi sosial itu harus berjalan seiring. Seiringan. Dan tata ruang itu jadi wasitnya. Dia menyediakan ruang yang untuk lingkungan ya harus dijaga, hutan kalau dijaga. Yang ini boleh dikembangkan sebagai kawasan budaya, boleh dibikin perumahan. Yang ini boleh industri. Sudah ada kapling-kaplingnya yang diatur sehingga kegiatan itu tidak saling mengganggu, tapi sering offset karena berlebihan yang harusnya jadi hutan ditambahin kepada kegiatan yang ekonomi. Dengan dari PTPN-nya yang tadinya niatnya harusnya perkebunan malah kerjasamanya bikin tempat tidur gitu ya, pariwisata gitu pas-pas. ya. Boleh sedikit, tapi kalau udah terlalu banyak,
terjadi seperti di Subang kayak pariwisatanya tadi berlebihan gitu. Jadi banyak yang salah arah gitu. Tugasnya apa, ngerjain apa gitu ya. Nah, tata ruang itu sebetulnya pengaturan keintegrasian bahwa nanti akan jadi kota livable itu pasti akan ke sana. Cuman kegagalannya justru karena kita sendiri yang tidak konsisten gitu. Motif ekonomi kembali lagi ya. Ekonomi yang benar sebetulnya ekonomi yang green, ekonomi yang tidak mengganggu lingkungan. Silakan tumbuh ekonomi selama lingkungan tidak terganggu atau bisa memulihkan. Itu namanya green city. Dan itu menjadi isu dunia Dr. Hadi. Kota yang hijau, kegiatan hijau itu harus disiapkan sejak sekarang gitu ya. Jadi jangan sekedar ekonomi jangka pendek kemudian kepentingannya kepada hanya uang semata, tapi juga bagaimana lingkungan dijaga. Nah, mengatur ini yang sebenarnya sulit ya, Pak. Kalau bicara mengenai smartnya itu green. Kecerdasan itu bisa dari sisi konservasi gitu, walaupun smart bisa lebih luas ya. Nah, itu yang sebetulnya skop gurunya tuh sustainable sekarang. Iya, betul. Karena climate change bermasalah, emisi bermasalah, gangguan dari polusi, sehingga kota itu dianjak untuk selalu green city, green ekonomi, jadi serba green gitu. Nah, kita harus kebalikan. Sebetulnya itu sudah dari dulu green, jadi nggak greennya kan gara-gara kita juga gitu ya. Karena value-nya Jawa Barat itu sebenarnya udah sangat green. Beda dengan NTT yang kering ya. Jadi yang merusak ya kita sendiri sebetulnya. Sedih gitu. ya Pak ya? Sedih sebetulnya gitu. Karena kita lihat sebagai orang awam sih untuk bisa mengasosiasikan smart city adalah semua hal yang berhubungan dengan AI, teknologi. Itu betul, tidak salah. Semua hal yang terkait kepada AI untuk pengaturan efisiensi satu kota bisa efektif, masyarakatnya jadi enak, sejahtera itu konteksnya adalah smart. Tapi satu komponen smart itu adalah green yang paling mendasar. Tapi sebenarnya ada ekonomi, ada segala macam ya, transportasi juga harus smart. Tapi green yang smart ini sebetulnya jadi karena kalau itu rusak, semua ikut rusak. Jadi gitu. itu paling krusial kayaknya. Paling krusial. Tidak dirasakan langsung manfaatnya karena itu demi lingkungan. Tapi kalau dia sudah jangka panjang marah, balas jasa negatifnya rugi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan, tidak dihitung. Secara jangka pendek tidak kelihatan. Yang penting keuntungan banyak dulu. Betul. Gitu ya. Nah, kita yang harus cinta lingkungan sejak awal nih gitu ya. Kalau saya di rumah, saya bikin rumah dengan kalau hujan sebesar apapun, tidak ada air yang keluar sedetik pun dari rumah saya. Saya bangun konsep itu. Saya bikin rumah dekat di sini ya. Kenapa harus pakai air PDAM hanya untuk membuang feses kita? Jadi pakai air hujan. Jadi membuat rumah green itu nggak perlu harus green smart ya, harus pakai teknologi. Enggak kok. Gimana caranya aja air yang turun di rumah saya dengan ditampung dan ditampung, diserapkan dan tidak ada air bisa digunakan, tidak ada air pun keluar. Sesimpel itu. Sesuai kebutuhannya. Jadi tidak ngomong kalau harus pakai teknologi gitu ya. Green itu bisa dengan cara-cara yang sederhana. Sementara untuk menghasilkan air yang bersih yang sekelas air minum oleh PDAM itu kan butuh energi kan? Betul. Butuh energi, butuh sumber daya. Kenapa air dari PDAM diambil dari Cisangkuy sana, kirim ke Bandung hanya buat mengusir feses kita sama urun kita. Sayang ya Pak. Padahal ada air hujan. Iya. Kemudian saya bikin sistemnya sehingga air hujan itu airnya dipakai untuk semua kloset di rumah saya dan berapa coba satu kali putaran? Itu bisa 6 liter. Oh iya, banyak juga ternyata. Coba hitung berapa kali kita. Jadi sangat boros. Satu orang. Di rumah ada misalnya anaknya banyak gitu anaknya ya Pak. banyak gitu. Coba kalau semua rumah melakukan hal yang sama. Masjid kalau wudhu airnya dikembalikan untuk dipakai siram-siram buat kloset. Nggak dibuang. Semua kampus seperti itu. Air hujan sangat berlimpah dan kita kan tidak perlu harus bersih amat hanya untuk mengusir aja untuk plastik gitu. Kenapa tidak terfikirkan untuk safe itu? Water ya Pak. Jadi itu safe water tuh. Safe water berarti apa? Kemudian berapa daerah-daerah yang sebetulnya tertimpa hujan dan itu sebetulnya kalau ini jadi keluar jadi air larian. Kalau setiap rumah menangkap hujan dari genteng dan halamannya masuk ke dalam tanah dengan kolam retensi dan diambil untuk kepentingan rumah tangga dan dia jadi nol. Coba yang dominan tuh di kota apa? Perumahan kan?
Kalau perumahannya bisa menolkan runoff-nya, banjir pasti akan selesai. Iya. Jadi apa? Bisa dari hal yang mikro sebetulnya. Selama kita tahu bahwa di unit terkecil kita bisa menjadi agen pembangunan untuk membuat jasa lingkungan yang bagus, sehingga tidak, wah salah pemerintah nih, kenapa banjir gitu. ya, Padahal Pak, kita ya. bisa mulai gitu ya. Dari rumah. Jadi kita menciptakan sistem yang membuat dia jadi ramah lingkungan, kemudian kita berani bilang marah-marah kepada tetangga kita yang kalau rumahnya bukan Tidak melakukan rumah, hal dan sama, kita ya. tidak akan melakukan hal yang sama, konsisten gitu Tapi ya. harus konsisten. Dan itu akhirnya membuat kalau semua orang seperti itu jalan ya. Saya masih secara individu mungkin itu yang sebetulnya bisa kita angkat ya. Ya, boleh Karena nanti kita jadi berangkatnya pilot. bukan barangkali ya, bukan greenhouse bukan ya. bukan selalu menangani yang besar-besar gitu infrastruktur. Kalau ada banjir bikin bendungan. retensi misalnya. Kalau itu bisa di rumah kita kok gitu ya. Mulai dari diri sendiri Diri kalau sendiri. kata Hakim dulu kan. Iya. Betul. Dan mulai kapan? Mulai sekarang.